Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Pada saat pembelajaran 5 ini ya, di sini kita akan belajar yaitu penyakit pada sistem pernapasan. Ya, salah satunya di sini ada asma. Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernapasan. Ya. Nah, di sini penyakit pada sistem pernapasan tidak hanya asma saja, ya. Tetapi di sini ada macam-macamnya. Dari beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia, di sini yang pertama ada emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru yang mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru. Yang kedua yaitu asma, merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, ataupun perubahan cuaca. Nah, ini kalau sudah kena penyakit asma, biasanya itu batuk-batuk. Ya. Yang ketiga, kanker paru-paru. Di sini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh, tidak terkendali, lama-kelamaan akan menyerang seluruh tubuh. Ya, biasanya ini tubuhnya lama-kelamaan akan kurus. Ya. Nah, apa penyebab dari penyakit kanker paru-paru? Biasanya orang yang suka merokok. Nah, itulah bahayanya orang merokok itu kalau di sini ya, menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Ya. Sekarang yang keempat yaitu TBC atau tuberkulosis. Ya, disebabkan oleh apa? Mycobacterium tuberculosis. Jadi bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Ya, jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Ya, akibatnya paru-paru akan mengucup atau mengecil. Biasanya orang TBC ini batuk juga, ya. Kadang juga ada yang batuk darah itu ya. Nah, yang kelima, bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya yang pertama yaitu demam, terus yang kedua itu menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Yang keenam, influenza atau flu. Nah, ini disebabkan virus. Penyakit ini timbul karena perbedaan cuaca ya, atau seperti ini pancaroba biasanya itu kena influenza, atau orang Jawa biasanya disebut dengan pilek ya. Nah, di sini gejalanya apa? Bersin-bersin, demam ya. Terus apa? Mengeluarkan lendir di hidung. Nah, sekarang tugas YouTube kamu yang pertama ya. Kamu membuat kalimat ya, pertanyaan yang berhubungan 5W1H dari bacaan ini yang berjudul penyakit pada sistem pernapasan. Ya, kamu buat pertanyaan ya yang ada 5W1H-nya. Ini tugas YouTube yang pertama ya. Lanjut materi selanjutnya. Di sini ada gambar ya, tari-tarian daerah yang menggunakan properti ya. Ada tari piring, ada tari payung, ada tari serimpi, ada tari jangger. Ya, dan masih banyak tari-tarian yang ada di negara Indonesia kita ini ya. Nah, tugas kamu YouTube yang kedua ya, tugas YouTube kamu yang kedua yaitu ya, kamu buat ya, yaitu sebuah ya gambar tarian ya, gambar tarian. Nah, tarian itu misal kamu buat tarian piring ya, kamu di situ sebutkan properti apa saja yang dibutuhkan
ya. Jadi tugas YouTube yang kedua ini ya, kamu buat gambar tari di buku gambar, kamu gambar ya gerakan tari piring itu ya. Nah, kamu tulis di situ properti apa saja yang digunakan ya. Terus kamu tulis, nah gerakan awal. Nah, gerakan awal di situ kamu cari di Google. Gerakan awalnya apa saja. Nah, kamu juga gambar. Gerakan awalnya itu tarian piring bagaimana? Kamu gambar satu saja. Nah, setelah itu gambar yang kedua, yaitu gambar kegiatan atau gerakan inti. Nah, kamu gambar juga bagaimana gambar gerakan inti dari tari piring. Nah, kamu tulis juga ya bagaimana gerakan inti dari tari piring. Yang ketiga, gambar yang ketiga, membuat gerakan akhir dari tari piring. Nah, kamu tulis juga apa gerakan dari tari piring itu yang ketiga dan gambarnya juga. Lah, gambar di sini tidak harus besar. Yang penting bagus, menggambarnya maksimal dan diwarnai dengan bagus. Bukan asal-asalannya. Sekarang langsung ya. Sekarang tugas kamu YouTube yang ketiga. Kamu lihat di buku Sang Juara kamu halaman 47 ya, yang pembelajaran 5 bagian ayo lakukan. Kamu di sini kalau soalnya ini dibacakan seperti ini. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 anak. Diskusikan perbedaan perusahaan perorangan dengan PT. Tuliskan perbedaan tersebut dalam modal, tujuan, anggota, dan pengelolanya. Ya. Jadi kamu karena ini kita tidak sekolah, jadi kalian kerjakan sendiri, kamu tuliskan ya perbedaan PT dan perusahaan perorangan dari segi modal, tujuan, anggota, dan pengelolanya. Ya, ini halaman 47 Sang Juara pembelajaran 5. Ya, sekian dari Apatku. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.